Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar secara online. Oke, di sini kita akan melanjutkan mengenai kesebangunan. Nah, sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi mengenai kesebangunan, baik kesebangunan pada bangun datar maupun kesebangunan pada segitiga. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalah mengenai kesebangunan segitiga, atau bisa kita sebut aplikasi kesebangunan segitiga. Sini yang pertama kita ingat-ingat terlebih dahulu bahwa dua buah segitiga yang sebangun memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingan sisi-sisinya sama. Dengan kata lain, sisi-sisi yang bersesuaian ini memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa dua segitiga tersebut sebangun, maka cukup ditunjukkan salah satu dari kedua syarat tersebut. Karena syarat yang satunya lagi akan otomatis berlaku sebagai akibat dari kesebangunan itu sendiri. Oke, kita langsung masuk saja pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama begini: sekelompok pelajar akan mengukur lebar sebuah sungai secara tidak langsung. Mereka mengilustrasikan sungai tersebut seperti ini. Kemudian, apabila garis BD diperpanjang hingga A dan titik C adalah titik potong antara garis BF dan garis EA, dan diperoleh hasil pengukurannya yaitu AB sama dengan 4 meter, BC sama dengan 3 meter, dan DE sama dengan 12 meter. Jika garis BF sejajar dengan garis DE, maka berapakah lebar sungai tersebut? Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Pada soal ini yang diketahui, garis BD diperpanjang hingga A, kemudian ada titik C yang merupakan titik potong antara BF dan EA, kemudian hasil pengukurannya AB adalah 4 meter, BC adalah 3 meter, dan DE adalah 12 meter. Kemudian BF sejajar dengan DE. Langkah selanjutnya itu kita menuliskan secara spesifik apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Nah, pada soal tadi yang ditanyakan adalah lebar sungainya berapa. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah jawab. Yang pertama, kita harus menggambarkan secara lengkap apa yang diketahui pada soal tersebut. Jika tadi yang pertama yang diketahui hanya ilustrasi dari sungainya, nah di langkah jawab ini kita harus menambahkan ilustrasi selanjutnya, yang mana tadi DB ini diperpanjang hingga A dengan hasil pengukuran BA adalah 4 meter. Kemudian kita ilustrasikan juga titik C, yang mana titik C adalah titik potong antara garis BF dan juga garis EA. Jadi kita hubungkan dulu titik E dan titik A menjadi sebuah garis, yang mana garis tersebut akan berpotongan dengan garis BF di titik C, dan hasil pengukurannya BC adalah 3 meter. Kemudian hasil pengukuran DE adalah 12 meter. Nah, dari ilustrasi ini kita misalkan lebar sungainya adalah DB. Sebenarnya lebar sungainya juga bisa kita misalkan EF, tapi karena EF ini sejajar dengan DB, maka kita bisa menggunakan DB juga. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep kesebangunan untuk menentukan berapa hasil DB-nya atau lebar sungainya tersebut. Nah, konsep atau syarat yang kita gunakan di sini yaitu perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, jika kita cermati, di sini kita
memperoleh dua buah segitiga, yaitu segitiga DAE dan juga segitiga BAC, yang mana dua buah segitiga itu sebangun. Nah, di sini sisi AB sejajar dengan sisi AD, kemudian sisi BC sejajar dengan sisi DE. Selanjutnya sisi AB diketahui 4, kemudian sisi AD merupakan penjumlahan dari sisi BD ditambah sisi BA, kemudian BC adalah 3, DE adalah 12. Nah, sampai sini kita bisa menghitungnya dengan perkalian silang, dengan 3 kita kalikan dengan AB ditambah BD, kemudian 4 kita kalikan dengan 12, hasilnya 48. Nah, karena AB sudah diketahui 4, kita tuliskan saja di sini 4, kemudian kita kalikan 3 kali 4 hasilnya 12, kemudian 3 kali BD adalah 3 BD sama dengan 48, kemudian 12 ini kita pindah ruas menjadi 3 BD sama dengan 36, dan BD adalah 12. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus memastikan bahwa nilai BD memang 12. Nah, untuk memastikannya kita kembali menggunakan konsep kesebangunan yang kita gunakan, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi di sini kita harus membuktikan bahwa nilainya memang benar 12. Nah, sisi yang bersesuaian tadi adalah AB per AD sama dengan BC per DE, yaitu 4 per AB ditambah BD sama dengan 3 per 12. AB sudah diketahui 4, kemudian BD nya tadi kita peroleh 12, menjadi 4 per 4 ditambah 12 sama dengan 3 per 12, sama dengan hasilnya yaitu 4 per 16 sama dengan 3 per 12. Nah, untuk 4 per 16 ini masing-masing kita bagi dengan 4, dan untuk 3 per 12 masing-masing kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Nah, karena nilai dari sisi-sisi yang bersesuaian terbukti sama, yaitu 1/4, maka nilai BD memang benar adalah 12. Jadi kesimpulannya, lebar sungai yang diukur oleh sekelompok pemuda atau pelajar tadi adalah 12 meter. Nah, terjawab sudah contoh 1 dengan langkah-langkahnya seperti tadi. Kemudian kita masuk pada contoh soal pengaplikasian kesebangunan segitiga yang kedua. Contohnya berbunyi, 2 buah tiang bendera dengan panjang bayangan berturut-turut X meter dan X plus 12 meter. Jika tinggi bendera yang pendek adalah sepertiga dari tinggi tiang bendera yang panjang, maka hitunglah nilai X. Untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya sama seperti penyelesaian pada contoh soal yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita menuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Nah, pada soal tadi yang diketahui yang pertama adalah panjang bayangan dari tiang bendera, di mana panjangnya berturut-turut adalah X meter dan X plus 12 meter. Kemudian yang kedua yaitu tinggi dari tiang bendera yang pendek adalah sepertiga dari tinggi tiang bendera yang panjang. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menuliskan apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan pada soal tadi adalah nilai dari X-nya itu berapa. Kemudian langkah penyelesaian selanjutnya itu pada langkah jawab. Kita yang pertama mengilustrasikan secara utuh apa yang diketahui pada soal. Nah, tadi pada soal diketahui ada 2 buah tiang bendera. Nah, tiang bendera yang
tinggi kita misalkan dengan JD dan tiang bendera yang pendek kita misalkan dengan PT, di mana diketahui panjang bayangan dari tiang bendera yang pendek adalah AT, yaitu X meter. Kemudian panjang bayangan dari tiang bendera yang tinggi adalah AB, di mana panjangnya adalah X plus 2 meter. Kemudian karena tadi tinggi dari tiang bendera yang pendek adalah sepertiga dari tinggi tiang bendera yang tinggi, maka panjang dari tiang bendera yang pendek adalah 1, kemudian panjang dari tiang bendera yang panjang adalah tinggi dari tiang bendera yang tinggi adalah 3. Nah, dari ilustrasi yang sudah kita buat, kita peroleh ada 2 buah segitiga, yaitu segitiga ACB dan juga segitiga APT. Kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, untuk memperoleh nilai X-nya kita kembali menggunakan konsep atau syarat kesebangunan. Yang kita gunakan di sini sama, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, di mana sisi AP ini bersesuaian dengan sisi AB, kemudian sisi PT ini bersesuaian dengan sisi CB. Sisi AT adalah X, sisi AB adalah X plus 12, PT adalah 1, dan CB adalah 3. Kemudian di sini kita kalikan silang, X kali 3, 3X, 1 dikalikan 1 ditambah X plus 12 hasilnya X plus 12. Kemudian X ini kita pindah luas menjadi 2X sama dengan 12. Kemudian X didapatkan 6, X sama dengan 6. Maka selanjutnya yaitu kita harus membuktikan bahwa memang benar X sama dengan 6. Untuk membuktikannya, kita kembali menggunakan syarat kesebangunan yang kita pakai tadi, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, di mana AT per AB sama dengan PT per CB, yaitu X plus 12 sama dengan, yaitu X per X plus 12 sama dengan 1/3. Nah, X-nya kita masukkan 6 menjadi 6 per 6 plus 12 sama dengan 1/3, yaitu 6 per 18 sama dengan 1/3. Nah, 6 per 18 ini masing-masing kita bagi dengan 6, menghasilkan 1/3 sama dengan 1/3. Nah, karena terbukti bahwa nilai dari sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama, yaitu nilainya 1/3, maka terbukti benar bahwa nilai X sama dengan 6. Jadi, kesimpulannya adalah nilai X diperoleh yaitu 6 meter. Nah, jadi pada contoh soal yang kedua sudah terjawab ya, nilai X-nya adalah 6 meter. Nah, cukup tadi ada 2 soal contoh pengaplikasian kesebangunan segitiga. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai konsep kesebangunan beserta contohnya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain, baik itu dari buku maupun dari internet. Kalian bisa buka YouTube, karena sekarang sudah bisa dengan mudah kalian dapat informasi-informasi mengenai materi-materi pembelajaran matematika. Nah, cukup sekian contoh pengaplikasian kesebangunan segitiga. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita belajar secara online. Jaga kesehatan kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.